Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa ya guys, gua akan bahas soal-soal untuk perawat, baik itu D3, escape ataupun nurse. Jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama guys. Sebuah keluarga telah diajari oleh perawat keluarga cara memberikan obat per oral pada anggota keluarga yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Perawat menilai tindakan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Apa fungsi kesehatan keluarga yang sudah terpenuhi? A. Masalah kesehatan keluarga. B. Mengambil keputusan yang tepat. C. Merawat anggota keluarga yang sakit. D. Memodifikasi lingkungan. E. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi apa ya fungsi kesehatan keluarga yang sudah terpenuhi, yang sudah dilakukan oleh perawat di atas? Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah ya ada di bagian C, yaitu merawat anggota keluarga yang sakit. Kenapa demikian? Ya, karena dari sebuah soal ya, seorang perawat telah mengajari cara memberikan obat per oral pada keluarga yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Berarti ada yang lagi demam guys, dan perawat menilai tindakan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Nah, jadi tindakan itu memang sudah baik ya guys. Apalagi kita ajarin bagaimana cara meminum obat ya pada pasien yang lagi demam. Sehingga fungsi dari kesehatan keluarga yang sudah dipenuhi oleh perawat adalah yaitu merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tuan K, 46 tahun, sedang dirawat di ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran, perifer cyanosis dan sulit bernafas. Tekanan darah 150/80 mm hidrogium, temperatur 38,3 derajat Celcius, heart rate 32 kali per menit, dan SpO2 75%. Nah, ini rendah banget guys ya. Apa diagnosa keperawatan utama pada kasus di atas? A. Bersihkan jalan nafas. B. Gangguan pertukaran gas. C. Gangguan perfusi jaringan serebral. D. Ketidakefektifan pola nafas. Dan E. Hambatan mobilitas fisik. Nah, jadi dari kasus di atas dia mempertanyakan apa diagnosa keperawatan utama. Nah, jadi mari kita baca dulu soalnya guys ya. Seorang pasien mengalami penurunan kesadaran, perifer cyanosis, dan sulit bernafas. Oke. Kemudian tekanan darah tinggi, temperatur juga tinggi, heart rate-nya rendah banget guys ya. Ya. Heart rate-nya rendah, hanya 32 kali per menit. Dan SpO2 juga menurun banget guys, cuman 75%. Nah, ini bisa kita bilang sebagai diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas ya. Karena ditandai dengan turunnya SpO2 ya guys ya, cuman 75%. Lalu data pendukung lagi yaitu perifer cyanosis dan sulit bernafas. Oke teman-teman, jadi kalau untuk bersihkan jalan nafas mengalami penurunan, tidak ada ya, tidak ada, jadi kurang tepat. Kalau untuk gangguan perfusi jaringan serebral hanya ada tekanan darah ya yang menjadi datanya, kemudian ketidakefektifan pola nafas. Ini pola nafas atau HR ini. Nah, kalau untuk pola nafas tidak ada dicantumkan di sini guys ya. Yang ada malah heart rate-nya ya, tidak ada RR-nya atau respirasinya ya. Kemudian hambatan mobilitas fisik. Hambatan mobilitas fisik. Nah, pastinya kalau untuk pasien-pasien seperti ini biasanya yang patah tulang ya kalau untuk hambatan mobilitas fisik. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2 ini lebih mengarah ke gangguan pertukaran gas. Oke? Bisa kita lanjut. Nah, ini bisa kalian baca ya. Kelebihan atau kekurangan oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Pada kasus di atas, gangguan pertukaran gas ditandai dengan SpO2 menurun, cyanosis, dan sulit bernapas. Nah, itu yang gue bilang tadi guys. Nah, jadi
Teman-teman harus pintar nih ya untuk membedakan diagnosa keperawatan, misal bersihkan jalan napas, gangguan pertukaran gas, gangguan perfusi cerebral, ya, ketidakefektifan pola nafas, dan juga hambatan mobilitas fisik. Sebenarnya masih banyak, jadi kalian harus tahu itu guys, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang perawat laki-laki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga lain. Menurut keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Menurut perawat, pasien tersebut berada pada fase, berarti ini fase tak berduka ya. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, dan E. Acceptance. Oke, kita baca lagi ya. Seorang laki-laki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau ngobrol dengan anggota keluarga lain. Menurut keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Kalau denial, penolakan. Kalau anger, marah. Kalau bargaining, tawar-menawar. Kalau depresi, ya depresi, berarti ini lebih ke depresi guys ya. Kalau acceptance, berarti penerimaan. Di sini tidak ada tanda-tanda penerimaan pada pasiennya ya. Malahan dia mengurung diri ya. Mungkin dia lagi depresi. Jadi jawabannya lebih ke depresi guys ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Salah satu anggota dari sebuah keluarga binaan mengeluh mudah lapar, padahal baru saja makan, dan sering haus. Di malam hari juga sering buang air kecil. Orang tua klien memiliki riwayat DM dan harus mengonsumsi obat rutin sampai saat ini. Perawat menganjurkan klien untuk ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan segera. Tindakan pencegahan yang dilakukan perawat adalah A. Pencegahan primer, B. Pencegahan dini, C. Pencegahan tersier, D. Pencegahan emergensi, E. Pencegahan sekunder. Nah, jadi jawabannya adalah pencegahan sekunder. Karena dari kasus di atas di mana salah satu anggota keluarga mengeluh mudah lapar padahal baru saja makan dan sering haus. Di malam hari juga sering buang air kecil. Orang tua klien memiliki riwayat DM dan harus mengonsumsi obat rutin sampai saat ini. Perawat, ini ya kalian baca nih, perawat menganjurkan klien untuk ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan segera. Nah, jadi pencegahan sekunder ini adalah untuk mendeteksi atau memeriksa apa penyakit yang dialami pasien tersebut, sehingga semisal sudah terdeteksi atau sudah diketahui penyakit pasien tersebut, maka dilakukanlah pengobatan. Jadi diobatilah sebelum menjadi penyakit yang lebih serius. Seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah E, pencegahan sekunder. Nah, jadi ini bisa kalian baca ya, seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Seorang perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga. Hasil pengkajian, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologi secara keseluruhan, tetapi belum mampu menabung. Nah, apakah tahapan keluarga sejahtera pada keluarga tersebut? A. Prasejahtera, B. Keluarga sejahtera tahap 1, C. Keluarga sejahtera tahap 2, D. Keluarga sejahtera tahap 3, dan E. Keluarga sejahtera tahap 3+. Nah, jadi dari kasus di atas, seorang perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga. Dari hasil pengkajian, keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja, beserta sosial psikologis secara keseluruhan, tetapi belum mampu menabung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ya pada tahapan keluarga sejahtera pada kasus di atas adalah, oke, di sini gue akan jelasin ya satu persatu ya. Kalau untuk prasejahtera ya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar dan juga
sosial, psikologis secara keseluruhan. Nah itu prasejahtera. Kalau untuk keluarga sejahtera tahap 1 hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak bisa memenuhi sosial, psikologis secara keseluruhan. Nah kalau untuk tahap 2 ya ini dia guys ya, memenuhi kebutuhan dasar dan juga bisa memenuhi sosial, psikologis secara keseluruhan. Nah kalau untuk tahap 3 ya, kalau untuk tahap 3 sudah memenuhi kebutuhan dasar ya, mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis secara keseluruhan dan juga mampu menabung ya. Tetapi di tahap 3 ini walaupun mampu menabung tetapi belum mampu membantu orang-orang secara misalnya memberikan bantuan dana sosial kepada yang belum mampu. Nah itu dia di tahap 3. Ya itu dia kekurangannya. Tetapi kalau keluarga sejahtera tahap ketiga plus ya, berarti dia mampu melakukan segalanya ya. Dia mampu menabung dan mampu juga membagi atau membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah itu dia guys ya. Jadi mudah banget, yang penting kalian harus pahami ya. Mungkin kalau kalian hafal ini pasti lupa nih. Tapi kalau kalian pahami, misalnya prasejahtera sama sekali nggak mampu. Kalau misalnya tahap 1 hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan keluarga sejahtera tahap 2 mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologi tetapi belum mampu menabung. Tapi kalau untuk keluarga sejahtera mampu menabung, mampu memenuhi kebutuhan dasar, mampu memenuhi sosial psikologi, tapi masih belum mampu membantu orang yang susah. Itu dia guys. Nah sedangkan keluarga sejahtera tahap 3 plus berarti dia mampu melakukan segalanya dari keempat tahap di atas. Berarti dia mampu melakukan semuanya ya. Oke ini gua kasih ya buat teman-teman kalian baca dan kalian pahami ya. Kalau kalian hafal pasti kalian lupa nih guys. Yakin gua ya. Jadi kalian pahami saja, kalian pahami ya urutannya. Nah oke teman-teman, jadi demikian soal yang bisa gua paparkan kepada teman-teman semua. Semoga bisa menambah ilmu dan juga wawasan teman-teman semua untuk menjadi bekal kalian menghadapi ujian PTIK tahun 2023 ini. Jadi sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Salam sejawa. Terima kasih. Bye.